ya, yang sempat menjadi MC kenegaraan di Istana Negara Republik Indonesia. Tepuk tangan dong, wah luar biasa nih Bapak Happy Chandra. Yang kelima juga masih ada menjadi Direktur Chandra Production Management ya. Yang keenam menjadi Leader of Chandra Event Organizer ya. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Bapak Happy Chandra. Luar biasa. Keren banget Bapak. Rekod di bidang pendidikan yang luar biasa ya. Itu komunikasinya, ada juga pendidikan agamanya. Memang itu pendidikan agama menjadi sebuah dasar ya Pak, fondasi untuk bisa sukses, karena sukses dunia maupun sukses di akhirat ya. Misalnya menjadi pembicara udah skalanya nasional, luar biasa. Mudah-mudahan beliau nanti akan menyampaikan materinya yang luar biasa dan bisa menjadi tambahan ilmu buat kalian ya, juga motivasi bagaimana bisa jadi seorang pembicara handal di tingkat nasional. Harus diingatkan kembali bahwa kalian adalah orang-orang yang beruntung ya. Untuk beruntung bagaimana? Untuk beruntung adalah setiap hari harus punya ilmu baru, setiap hari harus punya wawasan baru, setiap hari harus punya pengalaman baru, setiap hari juga harus punya teman baru. Jangan sampai sudah bergabung di sini semuanya di webinar kita tapi nggak kenal satu dengan yang lain. Jadi harus kenal ya, karena banyak teman banyak teman ya itu. Oke, sebelum kita mulai mari kita baca suratul Fatihah ya, agar kita panjang sampai akhir ya. Untuk yang muslim baca Al-Fatihah, untuk yang non-muslim silakan baca surat kepercayaan. Al-Hadinin wa ala kulli syai'in qadir. Silakan baca dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, untuk partisipan yang sudah bergabung di Boas Official di YouTube sudah 847 peserta, dan untuk di Zoom-nya 118, 123, terus masih naik yang bergabung terus naik ya. Oke, selamat bergabung untuk yang baru datang. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama lagi, langsung kami persilahkan dengan segala hormat kepada Bapak Happy Chandra untuk menyampaikan materinya. Dan sekali lagi perlu diingatkan, jangan lupa untuk dicatat apa yang disampaikan oleh Bapak Happy Chandra. Bapak Happy Chandra, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Robi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jal, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Salam takzim dan salam hormat serta cinta kami for all of Boas people, seluruh insan yang berada di bawah naungan Borces Asokal Hajar, yang hari ini semuanya merapat dari level SMP, SMA, SMK, dan semuanya sudah siap untuk belajar hari ini. Coba yang ada di Zoom 133 orang hari ini yang sudah siap untuk belajar, coba angkat kedua tangannya seperti ini my people. 1, 2, 3 mulai. Oke, good. Saya lihat ada Rifki Akbar, ada Kia, ada Nazil di sini, ada Kanaya. Oke, turunkan kembali, dan teman-teman yang sudah ready untuk belajar hari ini. Semuanya saya minta selama saya bicara kurang lebih 1 jam ke depan di-mute-kan. Nanti ada operator yang ada di Boas operator ini. Silakan untuk di-on-kan. Oke. Baik, saya ulangi kembali. Selama acara ini saya minta dalam 1 jam ke depan semuanya untuk di mute ya Kak ya audionya, biar kita mendengarkan dengan clearly. Dan kita mulai acara hari ini dengan bersama membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim untuk yang muslim, dan bagi yang non muslim silakan untuk memulai dengan doa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Oke my people, semua yang hadir hari ini termasuk orang-orang yang beruntung seperti Pak Robi katakan tadi, bahwa hari ini kita semuanya akan belajar bagaimana untuk menjadi pembelajar dan juga menjadi pelajar yang hebat, pelajar yang dirindukan, pelajar yang sukses walaupun di tengah pandemi.
Ya Kak ya? Oke, I repeat again. Bagaimana kita semuanya tidak ada perbedaan mulai level SMP, SMA atau SMK, semuanya niatkan dalam diri, Pak Happy Chandra and Boas, saya siap untuk belajar, saya siap untuk mendapatkan samudra ilmu di Boas ini, dan you semuanya sudah mendapatkan sesuatu yang baru, yang tadinya di SD, pola pikirnya sekarang rubah, sekarang Anda semuanya sudah ada di level SMP, yang tadinya SMP, semua saatnya you change your mind. Pola pikir Anda harus berubah untuk menjadi insan SMP. Yang SMP juga sama, yang seluruhnya SMP, sekarang pola pikirnya harus lebih dewasa. Seperti layaknya anak-anak SMA dan SMK. Maka, saya akan share screen materi hari ini, tapi sebelumnya saya introduce myself. Tadi sudah dikenalkan oleh Pak Robi hari ini. Perkenalkan, nama saya adalah Happy Chandra. You bisa manggilnya saya Pak Happy atau Pak Chandra ya Kak ya. Saya senang sekali hari ini bisa bergabung kembali. Biasanya acara di Borces ini kita di satu aula dengan ribuan pelajar dan itu amazing banget. Tapi hari ini kita secara offline, tapi tidak apa-apa ya. Kemudian kita berkiprah di Istana Negara Republik Indonesia untuk menjadi MC dan melatih para protokol untuk menjadi seorang komunikator yang hebat. Kemudian dengan izin Allah kita pun bergabung dengan voice over, pengisi suara di beberapa radio dan beberapa TV. Tapi saya tidak akan mensimulasikan lebih totally di sini karena waktunya tidak akan cukup teman-teman ya. Oke, tapi paling tidak hari ini semuanya yang hari ini semuanya sudah menyiapkan materinya untuk Anda save, bahwasanya semua yang hari ini bisakah Anda semuanya untuk meraih sukses dengan seni bicara. Ya Kak ya. Yang kedua, langkah meraih sukses dengan seni belajar. Jadi teman-teman yang hari ini, you semuanya harus tampil. You semuanya harus bisa belajar dan punya seni dalam belajarnya, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, 182 orang yang ada di Zoom hari ini dan 400 orang lebih yang ada di Boas Official, niatkan hari ini, Pak Happy and Boas, wahai guru-guruku, saya harus menjadi orang yang ketika belajar itu punya art, punya seni saat belajar. Kenapa? Karena generasi MPLS tahun ini memberikan ruang bagi kita bahwa spirit generasi Boas tahun ini harus tetap hadir walaupun di tengah pandemi. You mungkin sekarang mengatakan kepada saya, Pak Happy, kok kita dinasibkan sih pas masuk ke sekolahan, terus dalam suasana pandemi seperti ini. Ini adalah Tuhan yang menentukan, my people. Ini adalah ujian bagi kita bagaimana semua insan yang ada di depan saya hari ini, you harus punya art of study, seni dalam belajar, walaupun di tengah pandemi. Yang kedua, rahasia sukses pembelajar di tengah pandemi karena dia punya seni belajar yang 3 item tadi. Yang pertama, you belajarnya harus efektif. Yang kedua, belajarnya harus kreatif. Dan yang ketiga adalah produktif. Jangan sampai you belajarnya hanya efektif saja tapi nggak ada kreativitasnya, ya kan? Jangan sampai teman-teman yang SMP ataupun di SMK you belajar, you efektif belajarnya, you kreatif belajarnya tapi nggak ada produktivitasnya. Jadi 3 item ini, efektif, kreatif, dan produktif, harus jadi formula teman-teman ya. Agar gaya belajar Anda mau di SMA, SMK, SMP itu harus lebih produktif daripada Anda belajar di level-level sebelumnya. Maka yuk teman-teman, saatnya kita harus belajar yang menyenangkan walaupun di tengah pandemi. Ingat Kak ya, belajar menyenangkan. You tulis di catatan Anda, saya harus bisa belajar menyenangkan. Kalau kalian belajarnya tidak menyenangkan, itu akan jadi beban, apalagi di tengah pandemi. Pak Happy, ini kuotanya Pak, soalnya saya harus belajarnya harus kuota, harus internet bayar dan sebagainya, sedemikian rupa. People, ingat Kak, insya Allah ada rezekinya buat kalian, ada rezekinya buat orang tua kalian. Karena ini adalah pandemi dan saya yakin kalau kita menyikapinya dengan bijak, semuanya suasananya akan sangat menyenangkan. Yang kedua, skill pelajar itu harus powerful. Kreatifnya itu harus powerful. Jangan sampai yang lain speednya itu 20 km per jam, kita malah 10 km per jam. Harus paham ya nak ya. Jangan sampai teman-teman SMK yang ada di Boas ini hari ini 20 km per jam, sedangkan yang lain itu udah melaju pesat 60 km per jam. Belajarnya sangat efektif, kreatif, dan produktif. Maka skill
pelajar yang ada di depan saya hari ini, bagaimana belajar di rumah ini menjadi lebih hangat karena bersama keluarga, my people. Itu indah sebenarnya. Kalau dipikir-pikir sih indah. Antara indah dan tidak indah, teman-teman ya. Tidak indahnya mungkin you belum mendapatkan seragam layaknya seperti generasi MPLS gitu kan. Tapi paling tidak you have to remember bahwa semua yang hadir hari ini harus menjadi orang yang punya spirit. Saya minta ya, nanti akan saya minta you akan menjawab pertanyaan saya, my people. Bisakah Anda menjawab pertanyaan saya? Kenapa? Ini pertanyaan jarang dijawab oleh teman-teman di beberapa sekolah. Kemarin di Pekanbaru, yang ada di Payakumbuh, kemudian ada di Aceh, kemudian anak-anak Universitas Indonesia, banyak mereka tidak bisa menjawab pertanyaan yang akan saya sampaikan. Kalau di BOAS nih 212 orang ini bisa menjawab dan 400 sekian orang di BOAS official ini bisa menjawab. Wow, amazing. Kenapa? Pertanyaannya ini. Anda lihat satu gambar ini, spirit generasi BOAS di tengah pandemi COVID-19. You lihat satu gambar ini. Ini dia, my people. Kira-kira semua yang hadir hari ini bisa menebak gak? Ini bendera kebanggaan negara apa atau kepulauan mana? Yang bisa menebak, wah nanti ada reward nih dari panitia. Kira-kira ini bendera apa? Silakan ya, saya akan stop screen-nya. You cukup lihat saja, dalam hitungan 5 mundur sudah selesai melihatnya. 5, 4, 3, 2, 1. Cukupkah? Yuk. Teman-teman, my people, ada Jingga, ada Rifki, ada Sydney ini di Australia. Jauh banget, Kak. Saya lihat ada Sydney di sini. Kemudian ada Hafid, Nazril, ada Azka. Kira-kira itu tadi bendera mana? Ada yang tahu gak jawabannya? Tidak ada yang tahu? Arum, kelas 7A. You tahu nggak kira-kira itu bendera mana? Tidak ada yang tahu. Kadaya, Amanda. I see. Menjawabnya melalui chat ya. Oke, ada Zahra. Menjawabnya Austria, Pak Happy. Itu dari Bolivia, Pak. Kemudian ada yang bilang, cuma ham doang nih Pak Robi. Terus negara gitu ya. Ada Botswana. Negara mana itu ya Botswana ya? Oke, ada juga Brazil. Yes, ada Samil Ataya. Pak Robi Saputra. Oke, Bapak, ini moderatornya ikut menjawab, Masya Allah nih. Yang udah mengikuti materi saya itu pasti udah tahu. Ada Kamerun, Ataya menjawabnya Kamerun. Ada Papua, ada Indonesia. Oh, Indonesia. Oke, tuh. Oke, cukup nak. Oke, I see. Cukup nak, jangan sampai habis zuhur cuma jawab ini doang. Udah cukup. Ada Portugal. Oke, good. Sekarang kita jawab. Mana di antara kalian yang menjawab bahwa ini kira-kira bendera mana ya? Ternyata amazing. Ada di antara ada yang menjawab, tapi saya tahu itu adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di kepulauan, namanya adalah Kepulauan Solomon. Amazing ya. Saya yakin you yang tahu ini Kepulauan Solomon berarti sering banget dia belajar tentang map, tentang peta ya. Ini Kepulauan Solomon, teman-teman. Kenapa? Orang yang tinggal di Kepulauan Solomon itu adalah orang-orang primitif. Orang yang tinggal di Kepulauan Solomon itu adalah orang-orang yang tinggal di pelosok. Mereka jauh tertinggal dari orang-orang Indonesia yang tinggal di dalam kota. Anda tahu apa spiritnya orang Solomon? Orang Solomon ini, yang mayoritas penduduk Solomon ini orang-orang miskin ya saya katakan itu. Tapi mereka tetap belajar nak. Mereka itu diserang wabah bertahun-tahun loh my people. COVID-19 bagi orang Solomon itu biasa Kak. Karena mereka sudah diserang wabah itu bertahun-tahun my people. Anda lihat, rumahnya ada tak layak huni. Pakaian yang dia pakai tak elok dipandang. Mereka sekolah dengan pakaian yang sedemikian rupa. Ruang kelasnya yang ada di kanan layar itu beda dengan yang ada di BOAS kau. You punya BOAS yang wow amazing, sangat istimewa. You bisa belajar di tempat ini. Dan mereka belajar sangat terbatas my people. Tapi apa? Walaupun diserang wabah, walaupun dengan keterbatasan, tapi cara belajar orang-orang Solomon itu luar biasa. Mereka punya gaya sendiri, mereka belajar dengan trik dia sendiri, mereka belajar dengan metode yang
benar-benar powerful, mereka sukses dengan gaya belajarnya padahal mereka tinggal di tempat yang terpencil. Sempat suatu hari, ini ada pohon besar di Solomon ini. Mereka pengen banget ini pohon dihancurkan. Kenapa? Karena ini pohon itu benar-benar pohon yang menjadi sumber penyakit bagi orang-orang Solomon. Kalau COVID-19 gejalanya adalah demam, flu, batuk, tapi orang Solomon virusnya bukan dari demam, flu, batuk nih, gara-gara wabah yang ada di pohon ini, people. Ini ada penyakitnya, Kak, pohon. Akhirnya seluruh warga Solomon berbondong-bondong ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka tak punya gergaji. Mereka tak punya alat digital cutting menghancurkan pohon ini. You tahu dengan cara apa mereka belajar, mereka bikin metode, mereka dengan efektif, kreatif, dan produktif ingin menghancurkan pohon ini. Ternyata orang-orang Solomon menghancurkan pohon ini bukan dengan alat. You tahu apa? Mereka berbondong-bondong datang ke pohon ini. Mereka semua berdiskusi bagaimana menghancurkan pohon ini. Dan mereka berteriak di depan pohon ini. Dengan izinmu Tuhan, pohon ini akan tumbang dan hancur. Kami hanya berteriak meminta kepadamu ya Allah. Kami yakin ini pohon tumbang dan hancur. You tahu? Hanya dengan teriakan, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Anda lihat gambarnya. Hanya dengan teriakan kah? Terus Anda sekarang bertanya, Pak Happy, terus kita harus berteriak nih saat belajar itu. Pak Happy, terus habis ini kita harus teriak-teriak. Bukan itu maksudnya. Banyak orang yang mengeluh, Pak Happy, kita nggak bisa belajar efektif karena saat pandemi. You harus kemana larinya? Teriakan aja kepada sang penggenggamnya. You berteriak kepada Allah. You yang muslim sujudlah. You angkat tangannya dan you katakan, ya Allah, ini wabah yang kau ciptakan. Aku yakin engkau bisa menghancurkan wabah ini. Tapi aku juga pengen belajar tentang ilmumu ya Tuhanku. Teriakan nama Allah. You teriak-teriak ke orang, ini gara-gara corona ya, gara-gara covid ya, ini A, B, C, D dan sebagainya. Itu gak bakal selesai my people. Anda gak bisa belajar efektif, Anda gak bisa belajar produktif, you gak bisa belajar kreatif kalau Anda sendiri belum bisa belajar untuk mengkreativitaskan diri kita saat kita berdoa kepada sang pemiliknya. Ya kan Kak? Kenapa saya katakan ini? Anda pilih satu gambar ini coba. Di sini saya melihat ada Salva Rahayu. Silakan on-kan audionya Salva Rahayu. Salva Rahayu saja. Di-on-kan Kak, bisa? Oke, belum terdengar suaranya Salva. Oke. Salva Rahayu. Oke. Silakan Salva. Oh, nggak bisa. Oh, I see. Wait. Saya melihat di sini ada Sydney. Silakan on-kan audionya, Nak. Oke, di-on-kan audionya bisa? Oke, yes. Oke. Assalamualaikum Sydney. Waalaikumsalam. Kelas berapa, Nak? Kelas 7. Oke, kelas 7 Sydney. Asli dari mana? Saya dari Bogor, Pak. Bogor. Lahir di Australia? Enggak, Pak. Oh, enggak. Di Depok. Oke, Sydney. You pilih deh di antara dua kata ini. You pilih yang mana? On atau off? On, Pak. Kenapa? On. Oke, yang kedua pertanyaannya. Kalau belajar, kira-kira otak kita harus on atau off? On, Pak. On. Andaikan guru lagi menerangkan, ya kan? Otak kita harus on atau off? On, Pak. Good. Silakan di mute kembali Sydney audionya. Apa yang dijawab Sydney pasti sama semuanya menjawab, iya Pak Happy, aku harus on. Apapun yang terjadi, belajar saya harus di-on-kan semuanya. Karena apa? Orang yang jiwa belajarnya on, Kak, pasti dia akan efektif, akan kreatif, akan produktif. Saya tidak akan menjabarkan tentang bagaimana biar belajar efektif, bagaimana biar belajar kreatif, bagaimana biar belajar produktif. You lebih tahu tentang hal itu. Oke, di saat pandemi bagaimana kita untuk merapihkan kamar belajar kita, ruang belajar, you lebih tahu.
daripada saya karena Anda yang tahu di ruang Anda masing-masing. Tapi yang paling penting dari semua adalah soul, Kak. Jiwa kita harus on dulu sebelum Anda belajar efektif. Sebelum belajar, you berdoa kepada Sang Penggenggam-nya, ya Allah, aku sudah meng-onkan jiwa raga saya untuk belajar hari ini. Walaupun di tengah pandemi, saya harus tetap semangat, ya Allah. Kenapa? Anda lihat satu gambar ini. 3 kunci ini harus Anda pegang. Orang yang sukses saat belajar karena dia punya kunci yang pertama. Dia belajarnya dengan mind. Banyak orang yang belajar tidak menggunakan mind. Dia hanya belajar nongkrong, dia jadi pembelajar yang pasif, mendengarkan online gurunya, tapi mindnya nggak di-on-kan. Bisa gak you belajar dengan mind? Saya yakin you sekarang udah grade SMP, SMA, SMK, you harus belajar use your mind. Gunakan mind Anda. Yang kedua, Pak Happy, saya udah belajar dengan mind Pak Happy selama ini. Tapi kadang-kadang Pak Happy, saya tuh nggak masuk ke belajar saya kalau via online kayak gini. Anda tahu kenapa jawabannya? Karena belajarnya hanya cukup dengan mind, tapi dia tidak belajar dengan hati. Coba deh nak, orang yang berdoa hanya dengan mind, hanya mengangkat tangan. Ya Allah, kabulkan ya Allah, saya itu pengen banget ya Allah, aku sukses ya Allah. Kalau belajar kayak gitu nggak dapat feel-nya loh nak. Tapi kalau dari hati dia berdoa, ya Allah, aku pengen belajar ya Tuhanku. Aku ingin menjadi anak pintar dibanggakan orang tuaku ya Allah. Aku yakin engkau tidak tuli dan engkau tidak buta ya Allah. Tolong terima doaku ya Allah. Anda pun merasakan, oh iya ya, beda banget strumannya dibandingkan yang pertama. Nah, mindnya ada, heartnya ada, tapi nggak ada yang ketiga. Ini juga gagal, Kak. Apa itu? Kunci yang ketiga biar belajar efektif, produktif, dan kreatif adalah Anda harus punya spirit. Anda bisa catat di catatan Anda, menurut Pak Happy Chandra, bahwa belajar yang menyenangkan adalah belajar yang menggunakan mind. Anda menyambut pagi hari dengan mind, welcome my morning, selamat datang pagiku. Anda siapkan laptopnya, Anda siapkan gadgetnya, kemudian Anda siap belajar dengan hati, berdoa dulu nak di situ. Kemudian jangan lupa spirit, harus punya semangat. Jangan sampai you belajar hanya punya mind, punya heart, tapi nggak punya spirit sama sekali. Jadi 3 kunci ini adalah yang akan mendobrak insan pelajar yang akan meraih sukses saat belajarnya. Oke Kak ya, jangan sampai Anda salah tangkap. Jangan sampai you ditanya nanti nggak tahu apa yang udah dipelajari oleh Pak Happy kemarin. Oke, berikutnya. Kenapa dari tadi ada on? Yang di-on-kan selain mind-nya, yang di-on-kan selain heart-nya, yang di-on-kan selain spirit-nya, Anda juga harus tahu my people. Yang level SMP, yang level SMA, yang level SMK, you harus tahu bahwa orang yang hebat itu karena dia meng-on-kan visinya. You masuk ke BOAS, you masuk ke SMP BOAS, you masuk ke SMA, SMK BOAS, visinya untuk apa di situ? Belajar yang menyenangkan karena dia punya visi ke depannya. Pak Happy, saya punya visi. Saya belajar di BOAS karena saya mengenal BOAS ini luar biasa. Saya ingin menjadikan BOAS ini adalah samudera ilmu bagi saya. Itu visi, Kak. You nggak bisa belajar efektif, kreatif, produktif kalau Anda nggak punya visi. Oke, saya ngomong hari ini di depan anak SMP dan SMA SMK, bukan depan anak SD, yang pastinya cara ngomong saya pun, cara bicara saya pun menyesuaikan dengan your age. Oke, next. Yang kedua, misi. On-kan misinya. Nah. Anda bisa menjadi pembelajar yang sukses selain punya visi, Anda harus punya misi. Pak Happy, saya kan lagi pandemi sekarang. Yes, itu bukan alasan my people. Sekalipun lagi pandemi, misi Anda harus powerful. Apa misi saat belajar? Yang pertama, Anda merapikan tempat belajar Anda. Yang kedua, saya harus menjadi orang yang sukses saat belajar ini. Yang ketiga, apapun yang terjadi saya harus tetap semangat. Itu misi, Kak. Oke, ini yang paling penting. Hai teman-teman SMP, SMA, SMK, you nggak bisa belajar sendiri my people. Kalau Anda mengatakan, Pak Happy, saya nggak perlu belajar sama guru, Pak. Saya kan punya Google, Pak. My teacher, my Google is my teacher. Anda nggak bisa hanya terus berkiblat ke Google. Nah, you punya guru, punya mentor, punya coach, dan itu adalah great teacher. Apalagi di BOAS, guru-gurunya sangat profesional dan berkarakter. You harus kolaborasi dengan beliau-beliau ini. Yang kedua, dengan siapa kita kolaborasi? Dengan kawan-kawan dong, nak. Anda sudah mengenal satu sama lain sekarang. Oh, ini kawanku yang di SMP. Oh, ini yang di SMA, SMK, ini kawan-kawan saya. Kalau dibikin grouping, diskusi,
Anda kolaborasi dengan mereka. Jadi harus di-on-kan. Yang ketiga adalah selain visi dan misi, on-kan kolaborasinya. Anda pasti belajar yang efektif, pasti belajar yang produktif, pasti belajar yang kreatif karena Anda berkolaborasi satu sama lain. Dan ini yang paling penting, passion. Ada yang tahu nggak sih nak apa itu passion? Ketika saya tanya itu orang Batak waktu itu di Medan, aku tanya mereka apa itu passion. Anda tahu apa jawaban mereka? Mereka menjawab, Pak Chandra, yang namanya passion itu kalau kita belajar, pakaian kita harus bagus. Yang namanya passion itu kerudung saya harus bagus. Nah, itu bukan passion tapi fashion, modis, namanya mode. Anda harus bisa membedakan, you have to different between passion and fashion, pakai F. Oke, good. Apa itu passion? Passion itu artinya ini nak. Semua yang hadir hari ini, orang yang belajarnya efektif, orang yang belajarnya kreatif, orang yang belajarnya produktif, karena dia sudah meng-on-kan passionnya, jiwa raganya untuk belajar kak. Anda punya kewajiban, udah kak, belajar, dan belajar. Jangan sampai tertinggal di saat pandemi seperti ini. Pak Happy, kan saya juga butuh main. Yes, itu hak Anda untuk bermain. Tapi Anda harus tahu kapan Anda bermain, kapan Anda belajar. Oke? You have to different about that. On-kan passionnya. Oke? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah banyak anak-anak SMP, SMA, SMK, saat MPLS, thinkingnya belum kreatif kah? Thinkingnya itu belum positif. Yang sekarang di SMP banyak thinkingnya masih thinking anak-anak SD, maaf ya. Yang di SMA masih ada yang thinkingnya hari ini yang masih thinkingnya anak-anak SMP. Yang di SMK masih banyak yang student thinkingnya masih di level-level sebelumnya. Hari ini you harus change your mind. Saat Anda belajar efektif, kreatif, dan produktif karena Anda punya good thinking. Bagaimana caranya? Saya akan coba. Saya minta semua meng-on-kan kameranya. Ardi, TKR2, Rifki Akbar. Coba ya kak ya. Semuanya on-kan kameranya. Ada satu cara. Ketika ini saya sempat sharekan di kampus Makassar, 1.000 orang hadir. Ini gambarnya. Semuanya melihat ke gambar ini. Fokus ya nak ya. You tak perlu datang ke acara Golden West-nya Mario Teguh. Cukup di sini my people. Anda lihat gambar ini. Oke. Anda angkat tangannya seperti ini my people. Tangan kiri. Oke. Kemudian angkat tangan kanannya sama seperti ini. Like this kak. Oke. Good. Siap ya. Jangan sampai gagal ya nak ya. Saya ambil jeruk nipis ini. Saya akan lempar ke tangan kiri you semuanya. Jangan sampai jatuh. Kalau jatuh berarti Anda gagal. Latih ya kak ya. Saya akan ambil jeruk nipis yang nangkap tangan kiri bukan tangan kanan. 1, 2, jangan sampai gagal ya nak ya. 1, 2, ambil kak. Good. Oh, Rifki langsung tuh tanggap dia. Jangan sampai jatuh ya. Oke, berikutnya saya akan cek nih di layar nih. Semuanya mengikuti apa tidak. Oke, good. Ananda juga ikut. Sekarang yang kosong adalah tangan kanan, betul? Tangan kanan Anda jangan sampai kosong karena tangan Anda yang kosong ini akan saya isi dengan ini my people. Siap ya? Jangan sampai gagal ya. Putri, Azka, Sabrina, saya akan ambil, akan saya lemparkan ke Anda. 1, 2, angkat dengan tangan kanannya. Ambil. Good. Sekarang silakan arahkan pisaunya ke arah jeruk nipis. Mana pisaunya, mana jeruk nipisnya? Dibelah jeruk nipisnya. Dibelah kah? Dibelah. Lihat air jeruk nipisnya jangan sampai tumpah. Kalau tumpah Anda gagal. Oke, good. Sekarang simpan jeruk nipisnya dan airnya jangan sampai tumpah. Oke. Angkat air jeruk nipisnya sekarang. Like this. Oke, arahkan air jeruk nipis ke mulut Anda. Anda langsung hirup. Apa yang Anda rasakan? Ekspresi Anda langsung berubah. Apa yang Anda rasakan? Ada yang merasakan, Pak Happy kok saya nggak ngerasain apa-apa ya? Gitu ya. Pak Happy, kok saya nggak bisa ngerasain apa-apa perasaan? Gitu kan. Ada juga, kok kecut banget ya? Gitu.
Ada juga Kia mengatakan nggak ada rasanya Pak. Sekarang saya jawab, yang merasakan Pak Happy, saya merasakan kecut loh Pak, padahal kita jaraknya jauh. Itu berarti thinkingnya itu benar-benar powerful. You are what you think. Apa yang Anda rasakan itu yang terjadi. Saya ulangi ya, apa yang Anda rasakan itu yang terjadi. Apa yang Anda pikirkan itu yang terjadi. Kalau you sebelum berangkat ke sekolah mengatakan seperti ini, kalau you sebelum belajar online mengatakan seperti ini, wah Pak Happy kayaknya saya gagal di hari ini. Itu yang akan terjadi. Ingat Kak, Tuhan itu bersama prasangka hambanya. Kalau you mengatakan, Pak Happy kayaknya saya akan gagal deh di BUAS ini. Itu yang akan terjadi. Pak Happy saya akan sukses Pak di BUAS ini. Itu yang akan terjadi. Ingat Kak, you are what you think. Apa yang Anda pikirkan itu yang terjadi. Seperti tadi jeruk nipis. Jeruk nipisnya nggak ada. Pisaunya juga gak ada, tapi Anda bisa merasakan keberadaannya. Itulah thinking. Jadi semua yang hadir hari ini, jadilah orang yang punya thinking yang positif. Oke, jangan sampai ini terjadi di area Anda. Banyak orang yang gagal ketika dia belajar karena jangankan mau belajar Kak, thinkingnya dia udah negatif sebelum belajar. Apa salah satunya? Ini dia people. Yes, ini dia. Ketika saya tanya ke orang-orang ya, ketika saya hipnotis ya kayak ini kan nggak main hipnotis nih. Ketika saya hipno, Anda tahu banyak orang yang benci banget dengan hari Senin saat pagi datang. Ketika saya tanya Azka Abkori Gumilang, Azka, ketika Azka datang hari Senin, Azka sedang apa tidak? Ketika Azka bilang, Pak Happy saya senang-senang aja, berarti good. Ketika Anda mengatakan, Pak Happy saya benci banget ya Pak sama hari Senin itu Pak, karena saya udah mulai belajar lagi di situ. Banyak orang yang benci sama hari Senin. Gimana dia mau belajar efektif? Bagaimana dia mau belajar kreatif? Gimana dia mau jadi orang sukses? Sama hari Senin dia benci loh nak, karena ada upacara. Bawaannya itu pengennya libur aja. Bawaannya pengennya Sabtu Minggu libur dah gitu. Bawaannya itu udah dia nggak mau belajar karena benci banget dengan hari Senin. Bawaannya itu pengennya itu kongko-kongko gitu kan. Lebih baik nonton drakor gitu kan, atau main game gitu, Mobile Legend. Oh my God, sekali nggak apa-apa Anda bersenang-senang, tapi harus ingat ada kewajiban yang lebih utama dari itu. Yang akan terjadi apa? Orang yang nggak efektif belajarnya, dia akan stres Kak. Orang yang nggak efektif belajarnya, dia tidak akan bisa kreatif saat belajar. Orang yang stres saat pandemi ini, dia nggak bisa mendapatkan apa-apa. Ingat Kak, jangan sampai stres. Generasi BUAS tak pernah mendengar yang namanya stres. Orang yang stres itu adalah orang yang nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Anda lihat video ini. You lihat video ini Kak. Dia adalah orang yang tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia karyawan office boy di sebuah perusahaan, tapi dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia adalah seorang office boy. Dia adalah yang membersihkan perlengkapan yang ada di kantor, tapi nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Yang terjadi apa? Dia stres Kak. Dia lelah dengan apa yang harus dia kerjakan. Sekarang Anda catat ya Kak ya. Sekarang Anda catat ya Kak ya. Semuanya bawa catatan Kak? Semua bawa catatan. Coba angkat tangan kanan dengan penanya. Oke, sekarang angkat tangan kiri dengan buku tulisnya, silakan. Oke, gurunya melihat loh Kak, mana yang nggak bawa, mana yang bawa. Oke, Kayla, bawa kah? Oke, Gozel, bawa kah? Oke, good. Sekarang ambil satu kertas yang kosong saja, akan saya dikte. Tulis ya, kami adalah generasi BUAS yang tidak akan mengenal stres saat belajar. Kami adalah generasi BUAS yang tidak akan mengenal stres saat belajar. Silakan dicatat, mau SD, SMP, SMA, SMK, karena tulisan ini akan menjadi bukti ikrar you semuanya bahwa you siap belajar tanpa stres.
Kami adalah generasi BOAS yang tidak akan mengenal stres saat belajar. Berikutnya, karena orang yang stres saat belajar energinya akan terkuras dan akan lelah. Karena orang yang stres saat belajar energinya akan terkuras dan akan lelah. Sudah? Saya akan minta ada yang bacakan. Siap ya, Nak ya? Tolong dibaca dan jangan buru-buru bacanya biar semua mendengarkan. Di sini saya melihat ada Zaki 10 MIPA 8. Saya bertemu dengan grade 10. On kan audionya Zaki? Bisa di-on-kan audionya Zaki? Tidak bisa. Coba Zaki, coba lagi. Gak bisa Zaki. Oh, gak bisa. Oh, langsung. Saya gak kuat Pak, gak tahan Pak di sini. Oke, sampingnya deh. Oh, udah angkat tangan. Anindya Alvino. Silakan di-on-kan audionya. Hati-hati ya Kak ya, jangan sampai belum menulis ya Kak ya. Kalau belum menulis mau nanya siapa coba. Kan sendirian yuk di situ ya. Oke, silakan di-on-kan audionya Nak. Yang saya sebutkan namanya tadi. Silakan. Dibaca narasinya Kak. Dibaca narasi yang sudah you tulis. Mana Alvino? Saya kalau webinar lebih interaksi dengan peserta dibandingkan saya bicara sendiri. Oke, yes, silakan. Nah, silakan Kak. Masih belum terdengar suaranya? Oke, siap. Masya Allah. Ya, perkenalkan nama. Nah, siapa namamu dan kau dari mana? Jangan-jangan kau dari Batak, jauh pula kau ini. Perkenalkan nama saya Anindya Alvino. Kelas 7A, asalnya dari Lampung. Asal dari Lampung, you tinggal di Lampung pula hari ini kah? Ya. Di Bogor. Oh iya tenang bro, tenang. Oke, dibaca no. Kami adalah generasi BOAS yang tidak akan kenal stres saat belajar. Karena orang yang stres saat belajar energinya akan terkuras dan lelah. Amazing, I like it. Terima kasih Nak. Di off kembali audionya, silakan. Pak Robi, saya bisa kerja sama Pak Robi untuk, saya belum tahu nih mana yang SMP, mana yang SMA. Pak Robi, punten Pak Robi, saya meminta ada anak SMA yang bicara Pak Robi. Bisa nggak kira-kira siapa? You choose one of them. Iya, SMA atau SMK? Yang menurut Pak Robi, Pak Happy cocok dia bicara. Oke, yang disebut namanya Hanifah. Kalau tidak salah, silakan Kak, di-on-kan audionya, di-on-kan kameranya. Hanifah, silakan. Ya. Yes. Kami adalah Sebentar Nak, tenang, belum Nak. Tunggu kode dulu dari kita ya. Oke, perkenalkan nama dan dari mana, silakan. generasi BOAS yang tidak mengenal stres saat belajar. Karena orang yang stres saat belajar energinya akan terkuras dan akan lelah. Sebutkan nama dan dari mana Nak?
dari 10 Kelas berapa? 10 Oke, 10 MIPA 7 terima kasih sudah menjawab. Level SMP sudah, SMA juga sudah, SMK juga sudah. Oke, good. Terima kasih, silakan di-off-kan kembali audionya. Dan my people, kenapa Anda tidak bisa belajar kalau saat Anda lelah? Kenapa Anda tidak bisa belajar saat Anda dalam keadaan stres? Kenapa Anda tidak bisa kreatif dan produktif saat Anda belajar dan belajarnya dihantui dengan perasaan lelah dan stres? Karena orang yang stres yang akan terjadi ini dia people. Anda lihat gambar ini. Anak SMP, SMA atau SMK yang stres pasti akan terganggu korteksnya. You nggak bisa belajar efektif, nggak bisa belajar kreatif, you nggak bisa belajar produktif kalau korteksnya masih terganggu. Korteks itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan yang terletak tepat di belakang dahi. Anda tahu itu adalah titipan dari Tuhan, amanah yang harus kita jaga. Di sini ada korteks, nah. Dan korteks ini harus kita jaga, my people. Korteks ini jangan sampai terganggu, jangan sampai stres. Orang yang efektif belajarnya, pasti korteksnya terjaga. Orang yang kreatif belajarnya, korteksnya pasti terjaga. Karena apa? Kalau korteks sudah kena, ini yang bahaya, my people. Teman-teman SMP, SMA, SMK, hati-hati ya kak ya, korteksnya jangan sampai gagal. Kalau korteks sudah rusak, ini akan terjadi. Pertama, efeknya, dia akan sulit mengatur masa depan. Dia mau gimana belajar, mau menuju masa depan kalau korteksnya aja rusak. Dia nggak bakal efektif dan kreatif kalau korteksnya dia terganggu. Berikutnya adalah dia bawaannya suka murung. Dia bersikap tidak sopan, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, dan kurang kreatif. Oke, hati-hati dengan korteks ini, harus kita jaga. Saya minta you semuanya menjawab pertanyaan ini dengan seksama. Saya akan dikte kepada Anda semua, my people. Silakan ditulis kembali. Kalau tadi you mendengarkan secara audio dan visual, dan sekarang Anda tulis melalui tulisan. Kenapa panitia meminta Anda membuat catatan? Karena ada ungkapan Arab yang indah nih kak. Al ilmu soidun wal kitabatu koiduhu. Ilmu itu akan bisa diingat oleh memori seseorang kalau disertai dengan tulisan. Oke, tulis ya kak ya. Kita harus menjaga korteks. CORTAX. Kita harus menjaga korteks. Karena korteks adalah pemberian Tuhan yang terletak tepat di belakang dahi kita. Karena korteks itu adalah pemberian Tuhan atau pemberian dari Allah yang terletak tepat di belakang dahi kita. Kalau korteksnya rusak, yuk silakan ditulis nak. Karena orang kreatif itu dia harus menjaga korteksnya. Kalau korteksnya rusak, maka yang akan terjadi adalah kalau korteksnya rusak, maka yang akan terjadi adalah satu. Tadi nggak sempat nulis kan kak ya? Sekarang tulis. Satu. Sulit mengatur masa depan. Kami melihat dari layar di sini semuanya alhamdulillah menulis nih. Amar lagi menulis. Lailani Agni juga lagi menulis. Oke. Zaki masih menulis, tapi audionya belum nyala. Kemudian Putih Pelangi sudah, Raffi Divan sudah. Oke,
Yang kedua, suka murung. Ingat ya Kak ya, ini efek kalau korteksnya rusak. Pertama, sulit mengatur masa depan. Yang kedua adalah suka murung. Jadi kalau you melihat ada temen yang suka murung nih, pagi-pagi lagi online murung aja, yang lain pada happy, pada senyum, dia murung aja. Tanya orang itu, bro, korteks lu masih ada apa enggak gitu. Bro, korteks lu jangan-jangan rusak gitu kan. Jadi harus happy aja Kak. Menghadapi pandemi ini imunnya akan kuat kalau kita happy terus. Happy-happy bersama Happy Chandra. Imunnya biar powerful gitu loh Kak, jangan sampai turun. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah bersikap tidak sopan. Kalau ada kawan kita, tetangga kita, teman-teman kita, dia tuh kayaknya nggak pernah sopan itu hidupnya itu ya. Nah, korteksnya terganggu dia. Gimana mau belajar kreatif coba? Gimana mau belajarnya efektif? Kalau dia aja nggak sopan saat di Zoom, dia nggak sopan saat meeting. Anda harus keep di memori Anda masing-masing. Next. Tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Saya jelaskan, orang yang korteksnya rusak, stres, lelah, gara-gara pandemi nggak bisa belajar efektif, pasti dia tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Karena orang yang efektif itu, orang yang pembelajar hebat itu, dia akan peduli Kak dengan belajarnya. Dia akan peduli dengan gaya belajarnya, dia akan peduli dengan teman-temannya, dia akan peduli saat guru menerangkan. Oke. Dan ini adalah yang terakhir my people. Kurang kreatif. Seperti tema kita hari ini, bahwa prefrontal cortex ini harus kita jaga. Kalau rusak korteksnya, maka yang akan terjadi adalah ada 5 item yang you baca tadi. Oke, sebentar ya. Di sini ada yang namanya Nazwa. Assalamualaikum, Nazwa. Silakan di-on-kan audionya, Nak. Halo? Nazwa lagi mengeningkan cipta. Belum terdengar suaranya. Belum bisa. Muhammad Nizar. Ada Muhammad Nizar tadi, saya lihat, silahkan. Operator memilih Muhammad Nizar di sini. Oh, oke. Assalamualaikum Muhammad Nizar. Kelas berapa, Nak? Kelas? Oke. Siap ya? Dibaca Kak apa yang you tulis barusan? Kita harus menjaga korteks karena korteks adalah pemberian Tuhan yang terletak tepat di belakang diri kita dan kita. Kalau korteks itu rusak, maka yang akan terjadi adalah sulit mengatur masa depan, suka murung, bersikap tidak sopan, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, dan kurang kreatif. Amazing, I like it. Thank you Kak. Terima kasih. Baik, saya kembalikan ke Pak Robi. Pak Robi, mungkin ada tanya jawab dari teman-teman, silakan. Hampir 30 menit saya bicara untuk penyampaian materi dan saya kembalikan ke moderator. Dan terima kasih buat semua yang sudah stay here. Kalau masih ada waktu untuk penyampaian materi nanti kita akan lanjutkan. Kami kembalikan kembali ke moderator, silakan. Terima kasih Bapak Ibu Chandra, luar biasa sekali materinya yang disampaikan. Yang mudah-mudahan sudah mencapai semua apa yang sudah tadi disampaikan oleh Bapak Ibu Chandra. Tepuk tangan dong untuk beliau. Tepuk tangan dong. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak. Oke, mungkin satu pertanyaan saja Pak dari anak-anak. Silakan untuk satu pertanyaan. Kalau memang kalian ada yang mau bertanya, boleh langsung nanti di komentar, langsung ditulis saja di sana. Ya, silakan. Untuk penanya pertama saja.
Tunggu di kolom chat. Mau bertanya silahkan Sydney, Rizky. Oke Pak, ada yang bertanya tuh dari India Malik. Apakah cortex bisa diperbaiki? Nah, kalau cortex rusak, apakah bisa diperbaiki Pak? Oke. Atau cortex sama dengan otak gak Pak katanya? Oke. Langsung saya jawab. Ya, silakan, Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang menarik. Pak Happy, kira-kira korteks itu bisa diperbaiki nggak? Oh bisa, nah. Bisa. Terus perbedaan korteks sama otak apa Pak? Korteks itu adalah bagian dari otak Kak, dan bisa kita perbaiki dengan cara apa? Seperti saya katakan tadi. Orang yang mungkin bawaannya, Pak Happy saya suka murung Pak. Pak Happy saya mungkin seperti yang Pak Happy katakan tadi, saya kalau belajar saya nggak bisa efektif karena saya nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Terus saya juga kalau belajar apalagi online kayak gini di saat pandemi nggak bisa masuk sekolah, akhirnya saya bawaannya suka murung, saya kadang-kadang nggak kreatif. Itu bisa dirubah nggak sih Pak? Sangat bisa nak, sangat bisa berubah. Itu semuanya berawal dari diri kita sendiri nak. Kita bisa merubah diri kita karena kita punya power, punya kekuatan dalam diri kita. Ingat Kak, ada sebuah ayat yang sangat indah. Tuhan itu tidak bisa merubah nasib seseorang kecuali dia merubah dirinya sendiri. Jadi korteks itu bisa jadi indah dan nice kalau kita sendiri bisa merubahnya. Nah, kenapa Boas hari ini mengadakan webinar ini biar belajar efektif, biar belajar menyenangkan, kreatif? Salah satunya adalah biar kita menjaga korteks kita. Yang kedua adalah MPLS menjadikan adalah ajang untuk kita punya niat yang tulus untuk belajar. MPLS ini adalah jadi ajang untuk mengenal sekolah, dan ini adalah akan menjaga korteks kita akan tetap terawat, korteks kita akan tetap bersahabat dengan kita dan tidak stres. Itu Kak. Baik. Oke, Bapak terima kasih banyak atas semua penjelasannya, Siap Pak Robi. jawabannya, dan Pak Robi juga terima kasih banyak kepada anak-anak yang sudah bergabung baik di YouTube channel maupun di Zoom pada hari ini. Di Zoom sekarang yang sudah bergabung ada 300. Yes, sampai 300, luar biasa, amazing. Dan di Boas Official di YouTube ada 1168 peserta. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Oke, saya boleh ngasih closing statement dulu Pak Robi? Boleh. Oke, 1 minute buat semua yang hadir hari ini. Tak ada perbedaan SMP, SMA atau SMK. Ingat Kak, belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Kalau Anda mengatakan, yang penting gue belajar, pasti nggak beres belajarnya. Ingat Kak, belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Oke, sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Itu sangat penting. Baik, saya Happy Chandra bersama tim hari ini mengucapkan terima kasih untuk Boas, terima kasih untuk Pak Nurdin, Pak Robi, kemudian Pak Rido yang udah sinergi dengan kita, dan sampaikan salam cinta kami untuk seluruh keluarga Boas, level SD, SMP, SMA, dan sukses untuk kita semua. Sehat selalu semuanya. Lambaikan tangannya semuanya my people. Oke, terima kasih my people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Happy Chandra. Luar biasa. Bapak, terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Oke, anak-anak. Setelah ini jangan lupa dicatat apa yang disampaikan oleh Bapak Happy Chandra, nanti dilaporkan ke masing-masing wali kelasnya. Dan selanjutnya kita masih ada materi tentang testimoni alumni. Oke, saya mau Kita akan sharing. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saya mau izin keluar ya Kak ya, karena ada next webinar setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum bye semuanya.